dugaan utama dalam penelitian. Biasanya untuk hipotesis HA-nya sendiri ini itu mencerminkan uh, atau berkaitan dengan tujuan penelitian ataupun dengan hipotesis penelitian yang akan kita tulisnya, yang kita tuliskan sebelumnya. Kemudian salah satu faktor yang mendukung sebuah penelitian adalah data itu sendiri. Jadi apabila teman-teman nanti penelitiannya tentang kuantitatif, penelitian kuantitatif, maka salah satu faktor yang bisa mendukung keberhasilan penelitiannya adalah mengenai jumlah datanya. Kalau jumlah datanya terlalu sedikit, maka informasi yang akan didapatkan itu sangat kurang, atau yang saya tuliskan di sini kurang. Kemudian, keakuratan untuk mengambil sebuah kesimpulan akan menjadi kecil. Tapi keuntungannya adalah biaya yang dikeluarkan sedikit. Jadi memang biasanya kalau penelitiannya sendiri berkaitan dengan dana yang besar ataupun membutuhkan biaya yang besar, maka bisa saja mengambil sampelnya secara sedikit itu. Karena memang keterbatasan biaya sendiri untuk melakukan penelitian. Kemudian, bagaimana kalau datanya itu terlalu banyak? Maka keuntungan yang akan didapatkan adalah informasi yang didapatkan itu bisa banyak. Karena dalam statistik sendiri, semakin banyak data akan menghasilkan informasi yang akan lebih banyak juga. Kemudian, karena informasi yang banyak tersebut, maka tingkat keakuratannya juga akan semakin meningkat. Dalam hal ini ya, berarti tingkat keakuratannya sendiri akan semakin besar. Tapi kelemahan dari jumlah data yang banyak ini adalah biaya yang besar. Kalau dalam suatu penelitian yang sama, satu misalnya dilakukan oleh peneliti itu sendiri, kemudian ada penelitian lain yang topiknya sama, tujuannya sama, tapi peneliti lain itu didanai oleh pihak tertentu, maka peneliti lain yang didanai ini bisa mengambil data yang lebih banyak lagi, karena memang ada dukungan biaya di situ. Jadi, eh, biaya yang akan dikeluarkan oleh peneliti akan berkurang, atau mungkin bahkan tidak sama sekali nantinya. Nah, kemudian bagaimana kalau jumlah datanya itu tepat atau cukup, maka nanti informasi yang didapatkan pun akan dianggap cukup. Keakuratannya pun bisa dianggap cukup juga. Kemudian dari segi biaya disebut sebagai biayanya adalah efisien karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tapi sudah mendapatkan informasi yang cukup. Maka dalam statistik itu biasanya ditentukan kalau penelitiannya berkaitan dengan jumlah orang dari berkaitan dengan orang ya, maka bisa saja kalau untuk yang terlalu sedikit kita hanya mengambil satu dua orang, tapi informasi bakal kurang. Kemudian kalau misalnya informasi yang terlalu banyak, kita bisa saja misalnya menanyakan tentang tujuan penelitian kita, tapi kita tanyakan ke orang yang sangat banyak, sehingga nanti biayanya juga akan semakin besar. Tapi kalau dengan perhitungan tertentu kita mendapatkan jumlah yang tepat, maka nanti biayanya menjadi efisien, tapi informasi yang kita dapatkan sudah cukup untuk bisa menjawab apa yang ingin kita dapatkan nantinya. Nah, kemudian dalam statistik sendiri itu terbagi dari beberapa skala data. Yang pertama adalah nominal. Untuk skala nominal ini biasanya datanya itu bersifat data kategori. Nah, kemudian tidak ada peringkat. Data yang disebut sebagai data kategori ini biasanya data yang kita dapatkan itu bukan berupa data secara angka secara langsung. Misalnya adalah kalau kita menanyakan kepada orang tertentu, kita membutuhkan informasi dari orang tersebut, maka informasi umum yang biasanya kita dapatkan adalah jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu bukan
karena data jenis kelaminnya itu yang kita dapatkan adalah keterangan laki-laki dan perempuan, bukan langsung berupa angka misalnya satu dan 0 ataupun satu dan 2, maka data jenis kelamin itu merupakan data kategori. Kemudian keterangan tidak ada peringkat di sini adalah antar kategori yang akan didapatkan itu atau data yang didapatkan itu tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih tinggi kategorinya. Jadi misalnya pada jenis kelamin yang tadi eh, tidak ada keterangan bahwa misalnya yang kategori laki-laki itu kondisinya lebih bagus daripada yang perempuan misalnya seperti itu. Maka itu disebut sebagai data atau skala data nominal. Kemudian untuk contohnya, ini saya coba cari tadi contoh yang data nominal sendiri. Yang pertama dari jenis tegangan. Kalau dari jenis tegangan di sini, saya coba cari tadi ada yang tegangan tunggal, ada yang tegangan ganda. Kalau mungkin teman-teman dari mahasiswanya mungkin banyak yang lebih paham tentang ini ya. Kalau saya bidang statistik hanya tahu dari segi kalimat saja. Kemudian dari jenis inverter yang akan digunakan, ada yang PWM, ada yang SPWM misalnya seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan sport atau olahraga, misalnya saya coba cari aplikasi olahraga lari yang digunakan. Nah, di sini contohnya adalah misalnya Strava, Adidas Run, Nike Plus Run seperti itu. Nah, nominal sendiri itu tidak membatasi hanya dua kategori saja. Kalau di sini hanya dua kategori ya. Kategori pertama, kategori kedua, kemudian inverter juga ada dua kategori, PWM dan SPWM. Tapi untuk yang aplikasi olahraga lari, ada tiga di sini. Jadi nominal itu tidak membatasi dari jumlah kategorinya. Tapi biasanya kalau kategorinya ada dua, itu sudah bisa dinyatakan sebagai skala nominal. Meskipun dalam konteks tertentu itu dianggap sebagai skala ordinal nantinya. Kemudian bagaimana untuk yang skala ordinal? Untuk yang ordinal sendiri tetap sama merupakan data kategori. Biasanya ada peringkat atau tingkatan tertentu di situ untuk kategori ordinal ya. Nah, bagaimana keterangannya? Jadi misalnya kalau kita menggunakan salah satu contohnya yang paling mudah adalah tingkat pendidikan kalau kita berkaitan dengan responden atau orang. Tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA itu sendiri sudah langsung menunjukkan bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi di situ. SMP tingkatannya lebih tinggi dibandingkan untuk yang SD, kemudian untuk yang SMA tingkatannya lebih tinggi dibandingkan SD dan SMP. Karena ada tingkatan itulah maka disebut sebagai skala ordinal. Kemudian untuk contoh yang berkaitan dengan uh, keilmuan teman-teman sekalian, itu salah satu beberapa contoh di sini misalnya adalah rasio gear motor listrik. Jadi misalnya ada 1:0,75, 1:1, kemudian 1:1,25 seperti itu. Kemudian untuk pemasangan kedalaman propellernya ada yang kedalaman 10 cm, ada yang 20 cm, kemudian 30 cm dan 40 cm. Kemudian berkaitan dengan sudut Tavionius turbin angin, jumlah sudut rotornya ada 5, 6, 7, dan 8. Kalau ini mungkin secara saya pribadi mungkin kurang paham ya, tapi ini saya lihat dari contoh saja. Jadi untuk skala data ordinal sendiri itu memang biasanya eh, jumlahnya pasti lebih dari tiga atau lebih. Karena kalau misalnya dua itu bisa saja disebut sebagai skala nominal ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat adalah skala interval dan rasio. Tapi beberapa penelitian eh, yang saya temukan sekarang, biasanya untuk skala interval ataupun rasio ini dijadikan satu, yaitu skala numerik atau data numerik saja. Yang membedakan hanyalah tidak memiliki nilai nol mutlak dan memiliki nilai nol mutlak. Data numerik sendiri berarti data yang kita dapatkan dari eh,
data ataupun yang secara langsung kita dapatkan itu langsung berupa angka. Kalau misalnya berkaitan dengan orang tadi, berarti data berupa angka yang kita bisa dapatkan adalah misalnya umur atau usia, berapa tahun usia orang tersebut. Kemudian berapa tinggi badannya, berapa berat badannya. Itu karena data yang kita dapatkan langsung berupa angka, maka itu disebut sebagai data numerik atau skala numerik. Kemudian untuk data yang berkaitan dengan keilmuan, ini beberapa contoh yang bisa saya temukan adalah yang pertama adalah performance turbin angin poros vertikal tipe Savionus Giromil. Kemudian lama pemakaian baterai. Jadi misalnya kalau lama pemakaian baterai ya berarti untuk HP misalnya dalam satu kali pengecasan itu membutuhkan berapa lama pemakaiannya. Kemudian yang ketiga adalah performa motor induksi. Yang keempat adalah arus bocor isolator rantai terpolusi. Kemudian yang terakhir adalah kecepatan dan penggunaan daya pada solar load. Nah, ini mungkin kalau teman-teman mungkin banyak yang lebih tahu ya datanya seperti apa nantinya. Nah, kelima data ini biasanya data yang didapatkan itu langsung berupa angka sehingga disebut sebagai data numerik atau numerik. Kemudian untuk langkah penelitian sendiri, eh, yang pertama adalah kalau misalnya kita sudah tahu alat nantinya pengukurannya menggunakan apa, maka langkah penelitian yang akan dilakukan kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama adalah mengumpulkan data, karena dengan kita mengumpulkan data berarti kita sudah mengumpulkan beberapa eh, informasi tambahan yang akan kita gunakan dalam penyusunan tugas akhir. Kemudian setelah dikumpulkan, dilakukan cleaning data. Cleaning data di sini berarti membersihkan atau menyaring, membersihkan dulu ya, kira-kira ada data yang tidak bagus atau bagus semua dari data yang kita kumpulkan sebelumnya. Kemudian setelah cleaning data, kemudian dilakukan memilih dan memilah. Jadi mungkin informasi yang kita kumpulkan itu tidak semuanya akan kita gunakan dalam penyusunan tugas akhir. Jadi kita harus pilih, kemudian kita kelompokkan berdasarkan data yang akan kita gunakan nantinya. Setelah itu, yang kita lakukan adalah pengujian secara statistik atau menguji statistiknya. Kalau menguji secara statistik berarti sudah berkaitan dengan pembuktian hipotesis yang kita tuliskan sebelumnya. Setelah pengujian statistik, kemudian yang selanjutnya adalah menampilkan hasil. Jadi hasil ujian statistik yang kita lakukan sebelumnya itu ingin kita tampilkan dalam hasil apa? Apakah dalam bentuk kalimat semua? Apakah dalam kalau misalnya pengen bagus ya berarti bisa saja nanti ditampilkan secara visual. Kemudian kalau misalnya teman-teman atau dosennya sendiri misalnya suka bentuk angka atau angka yang banyak bisa saja dalam bentuk tabel. Kemudian setelah itu yang terakhir pasti yang kita lakukan adalah uji hipotesis. Nah, ini berkaitan dengan pembuktian hipotesis yang dituliskan sebelumnya. Kemudian untuk jenis penelitian sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu uji deskriptif dan uji inferensial atau jenis penelitian inferensial. Kalau deskriptif sendiri itu menjelaskan gambaran umum penelitian. Jadi misalnya menjelaskan bagaimana sebuah alat bisa berjalan. Kemudian bisa saja menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang kita lakukan seperti itu. Untuk uji deskriptif sendiri itu biasanya tidak membutuhkan hipotesis atau hipotesa. Jadi memang hanya menjelaskan gambaran umumnya seperti apa dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah inferensial. Untuk inferensial ini pengujiannya adalah membutuhkan dan menguji hipotesis yang kita tuliskan.
Jadi ingin karena misalnya kalau kita sudah menuliskan hipotesis, berarti itu disebut sebagai penelitian inferensial. Secara umum, penelitian inferensial sendiri terbagi dua. Tapi selain itu juga banyak jenis penelitian yang lain. Yang dua umum digunakan dalam tugas akhir adalah korelasional ataupun komparatif. Untuk yang korelasional, itu adalah menguji hubungan antar variabelnya atau antar datanya. Untuk penelitian komparatif sendiri, itu menguji perbandingan antar kelompok atau datanya. Jadi, untuk penelitian korelasional itu nanti akan dilakukan di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Itu menguji hubungan antara beberapa variabel. Jadi, apakah misalnya dua variabel atau dua data yang saya uji itu ada korelasinya atau enggak? Kemudian, penelitian yang ingin dilakukan itu sudah bagus atau tidak, kurang lebih seperti itu. Untuk yang satunya komparatif, biasanya memang ada dua alat. Yang paling mudah adalah membandingkan dua alat terhadap satu nilai tertentu. Kalau perbandingan alat-alat yang kita jelaskan di contoh tadi, jadi misalnya eh, kita kita contohkan misalnya menggunakan kedalaman propeller untuk menguji kecepatan uh, speedboat misalnya itu. Jadi kita bandingkan antara kedalaman 10, 20, 30, dan 40 cm untuk memperoleh hasil yang maksimal seperti itu misalnya. Untuk jenis analisa data sendiri itu biasanya ada tiga macam yang umum dilakukan, yaitu univariat, yaitu kalau kita melakukan hanya terhadap satu variabel saja. Jadi kalau terhadap satu variabel itu biasanya memang penyajiannya adalah secara deskriptif saja. Kemudian untuk yang kedua, analisa data secara bivariat, yaitu pengujian yang dilakukan terhadap dua variabel. Kemudian untuk yang ketiga, itu pengujian secara multivariat, yaitu dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Jadi, kalau misalnya analisa data yang kita lakukan dilakukan hanya satu variabel saja atau satu data, berarti itu disebut sebagai data univariat. Kemudian, kalau misalnya pengujian atau analisa data yang kita lakukan itu terhadap dua variabel, itu berarti atau dua kelompok data itu berarti disebut sebagai uji bivariat nantinya. Entah itu nanti mau dikorelasikan, entah itu dikomparasi, itu disebut sebagai bivariat. Kemudian untuk yang multivariat itu berarti kalau kita misalnya menggunakan lebih dari dua variabel, kita punya lebih banyak lebih dari dua variabel, kemudian kita ingin melakukan pengujian secara bersamaan terhadap seluruh variabel tersebut atau data tersebut, maka itu disebut sebagai analisa multivariat. Untuk yang deskriptif sendiri, contoh penyajian salah satu contoh penyajiannya adalah menggunakan grafik. Kalau grafik ini bisa macam-macam, bisa uh, grafik batang atau bar grafik, bisa grafik donat seperti ini atau pie chart, uh, bisa untuk yang lain juga. Umumnya, kalau pengujian deskriptif pada data kategorik itu mencakup atau menjelaskan tentang frekuensi yang akan didapat pada hasil sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang data tadi, nah, misalnya kita lakukan analisis deskriptif terhadap pengguna aplikasi olahraga lari. Misalnya kita lakukan penelitiannya terhadap 100 orang. Dari 100 orang itu ada berapa orang yang menggunakan aplikasi Strava? Ada berapa orang yang menggunakan aplikasi Adidas Run? Kemudian ada berapa orang yang menggunakan aplikasi Nike Plus Run Club? Nah, jumlah-jumlah itu kalau misalnya ingin disajikan menggunakan tabel, maka nanti bentuknya akan menjadi jumlah-jumlah orang yang menggunakan masing-masing aplikasi tersebut. Kemudian kalau dirubah dalam bentuk persen atau tetap dalam bentuk tabel, ininya dalam bentuk persen, berarti
penjelasannya adalah berapa persen orang yang menggunakan Strava, berapa orang yang menggunakan aplikasi Adidas Run, berapa orang yang menggunakan aplikasi Nike Run, Run Club itu misalnya. Kemudian untuk yang deskriptif numerik, ini salah satu bentuk penyajian yang unik. Biasanya kalau numerik kan biasa identik dengan garis atau bar seperti ini, diagram batang seperti ini. Ini kalau yang dicontohkan ini adalah dua grafik yang dijadikan satu dalam satu gambar. Misalnya untuk menjelaskan rata-rata dari produk satu itu dijelaskan menggunakan bentuk garis. Kemudian yang keterangan atau produk yang kedua itu dijelaskan menggunakan grafik batang. Biasanya yang dijabarkan di sini itu merupakan jumlah atau nilai-nilai tertentu yang didapatkan dari pengujian deskriptif untuk data numerik. Pada hasil data pengujian deskriptif pada data numerik, biasanya yang paling umum didapatkan adalah nilai rata-ratanya. Kalau ingin didapatkan informasi yang apa ya, tabel yang atau hasil yang informatif, biasanya rata-ratanya berapa. Kemudian kalau dalam dalam contoh di sini itu kalau misalnya ditampilkan dalam bentuk grafik, kira-kira penyajiannya di sini polanya seperti apa? Apakah eh, tetap meningkat dari waktu ke waktu, ataukah ada kenaikan yang ekstrim dalam satu periode tertentu, ataupun periode kondisinya adalah tidak stabil. Untuk yang ini kurang lebih sama sepertinya, sama sebenarnya. Penyajiannya adalah kita misalnya menjelaskan tentang jumlah pengguna aktif dari aplikasi Strava dari tahun ke tahun. Nah, kemudian pada 2020 didapatkan rata-rata sekian. Saya tidak menjelaskan jumlahnya berapa. Kemudian untuk 2021 eh, didapatkan jumlah yang jumlahnya meningkat. Oh ya, ini kalau misalnya pengguna aktif aplikasi berarti kemungkinan ini bukan numerik ya, tapi kategorik ya. Nanti tolong dikoreksi. Karena kan kalau misalnya menggunakan aplikasi, berarti pilihannya adalah iya dan tidak, menggunakan atau tidak pada tahun-tahun ini, misalnya seperti itu. Kalau dari grafik ini, secara informatif mungkin kita bisa lihat hanya bisa melihat polanya ini naik, ini turun, ini naik, ini naik, ini naik. Tapi untuk informasi secara statistik sendiri berarti bisa 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 saja kita jabarkan, oh ternyata eh, pengguna aplikasi yang aktif pada aplikasi Strava ini itu meningkat pada tahun 2020 dengan 2021 karena pada periode ini terjadi pandemi, maka orang kan cenderung berolahraga untuk meningkatkan kondisi tubuhnya. Kemudian pada tahun 2022 ataupun 2023 ini kondisi pandeminya sudah mulai berkurang dan orang-orang sudah menganggap bahwa kondisinya sudah normal lagi, maka orang-orang cenderung malas berolahraga sehingga pengguna aktifnya akan berkurang. Kemudian pada tahun selanjutnya 2023, 2024 ataupun diprediksi pada tahun 2025 jumlah pengguna aktif dari aplikasi Strava akan meningkat karena banyaknya kategori olahraga baru yang sedang digemari. Misalnya pada tahun ini itu sedang booming-boomingnya aplikasi olahraga lari ya, banyak event-event lari yang akan diselenggarakan sehingga pengguna aplikasi Strava yang sendiri meningkat seperti itu. Kemudian kalau prediksinya ini itu bisa misalnya bisa diprediksi dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Kemudian mungkin kita bisa perkirakan penggunanya di 2025 juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini untuk yang penyajian dengan menggunakan grafik garis saja untuk data numerik. Biasanya ini membandingkan antara beberapa produk atau beberapa alat dalam suatu atau beberapa kondisi tertentu.
Jadi misalnya kalau dalam contoh ini dibandingkan tiga alat yang berbeda, kemudian eh, diuji kemampuannya, misalnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Jadi kalau pengujian secara statistik itu tidak lepas dari yang namanya distribusi normal atau eh, normalitas data. Jadi normalitas data di sini memang berkaitan dengan pengujian secara statistik nantinya. Eh, Karena dalam secara umum nanti ada dua jenis uji yang akan digunakan, yaitu uji parametrik dan uji non parametrik. Jadi syarat data atau pengujiannya sendiri disebut sebagai pengujian parametrik jika data yang kita gunakan atau data yang kita uji nantinya itu merupakan data normal. Bentuk kurva normal nanti kurang lebih seperti gambar yang pertama ini yang besar. Bentuk datanya atau sebaran datanya akan membentuk pola lonceng seperti ini atau pola gunung yang mungkin teman-teman menyebutnya. Atau kalau misalnya dijabarkan lebih kecil lagi, maka nanti kurang lebih bentuknya akan sama seperti ini. Pola yang bagus ini biasanya menunjukkan bahwa data yang akan kita gunakan ini adalah berdistribusi normal. Kemudian bagaimana cara pengujiannya? Pengujiannya bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang kedua adalah uji Shapiro-Wilk, kemudian yang ketiga adalah uji Jar-Berbera. Kemudian kalau misalnya menggunakan media visual atau secara visual, maka bisa menggunakan grafik normal PT plot ataupun grafik histogram. Yang tergambar di sini pada gambar yang kecil itu merupakan contoh dari grafik histogram. Jadi kalau secara visual apakah terlihat seperti lonceng atau tidak, itu berarti menunjukkan apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi memang pembacaan secara visual itu akan menghasilkan informasi yang tidak akurat atau mungkin kurang akurat karena tiap orang pasti akan menimbulkan mempunyai persepsi yang berbeda terhadap pembacaan grafik itu sendiri. Maka kalau secara statistik lebih disarankan pengujiannya menggunakan angka. Dalam hal ini tiga uji ini, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk ataupun uji Jar-Gerbera itu lebih dianjurkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat karena nanti antar orang yang membaca itu akan mendapatkan informasi atau pembacaan hasil yang sama. Kalau berkaitan dengan jumlah data tadi, uji Kolmogorov-Smirnov ataupun kedua uji lain ini tidak harus kita gunakan secara bersamaan dalam sebuah pengujian. Jadi bisa saja kita hanya menggunakan salah satu saja. Itu sudah cukup. Yang membedakan antara ketiga uji ini, salah satunya adalah berdasarkan jumlah datanya. Kalau untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, biasanya jumlah data yang akan kita uji atau kita gunakan itu jumlahnya lebih dari 50 atau besar. Sedangkan kalau uji Shapiro-Wilk ataupun Jar-Berbera, itu pengujiannya dilakukan pada jumlah sampel yang kecil, yaitu di bawah 50. Jadi teman-teman nanti kalau melakukan penelitian, jumlah sampelnya disesuaikan dengan ini. Kalau lebih dari 50, ya berarti nanti bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau misalnya kurang dari 50, nanti menggunakan Sapere-Wheeler ataupun Jar-Gerbera. Tapi nanti untuk kesesuaian dengan program atau aplikasi yang akan digunakan, itu untuk Jar-Gerbera itu tidak tersedia di program SPSS nantinya. Itu hanya tersedia di program lain. Jadi ada banyak aplikasi atau program dalam menguji statistik dan dalam setiap aplikasi atau program tersebut itu punya pengujian masing-masing. Jadi ada yang uji normalitas misalnya SPSS itu hanya tersedia Kolmogorov, Smirnov dan Jar-Gerbera saja. Kemudian ada program lain yang mungkin menyertakan ketiga uji ini. Kemudian program lainnya ada yang hanya menyertakan uji Jar-Gerbera saja. Jadi memang
keterbatasan dari setiap program itu sendiri akan menentukan desain yang akan digunakan nantinya. Untuk penyampaian materinya sebelum saya lanjutkan ke prakteknya, sudah selesai. Apakah teman-teman mungkin ada yang ingin menanyakan? Saya kembalikan ke moderator dulu. Silakan moderator, mungkin teman-temannya ada yang mau menanyakan. Oke, berarti saya coba langsung coba ke aplikasi ya, itu untuk caranya ya. Ini share screen yang saya tampilkan ini ngeblink atau enggak ya? Di saya belum, oh udah muncul. Enggak, karena di sini di tempat saya ngeblink. Sebentar ya. Masih ngeblink nggak ya? Nah, saya mau nyetorkan tapi kok nggak bisa anu ya.
Bentar, saya coba dulu ya. Saya coba dulu ya. Ini tampilan di tempat saya, ini ngeblink. Ada yang pernah ngalamin atau punya solusinya nggak ya? Biasanya internet sih, Pak. Internetnya aman sih. Masih ngeblink-ngeblink nggak ya? Kadang hitam, kadang muncul slide-nya gitu. Saya coba sebisa saya dulu ya. Saya coba jelaskan dulu. Jadi, eh, contoh di sini, misalnya penelitiannya berkaitan dengan yang saya gunakan tadi. Jadi, misalnya ingin mengetahui tentang jumlah pengguna aplikasi olahraga lari. Di sini contohnya ada tiga, ada misalnya Strava, kemudian aplikasi Adidas Run, kemudian Nike Plus Run Club. Kemudian selain itu, eh, datanya sendiri itu nanti terdiri dari teman ya.
Oke. Data sendiri nanti terdiri dari 65 orang yang akan ditanyai atau dimintakan pendapat, atau minimal kita tahu mereka menggunakan aplikasi apa. Kemudian selain informasi utama yang didapatkan tentang aplikasi yang digunakan, itu juga ingin diketahui karakteristik dari responding itu sendiri. Jadi saya contohkan di sini adalah jenis kelamin dan usia. Jadi di sini kita punya tiga data, ada jenis kelamin, ada usia, ada aplikasi. Misalnya datanya kita dapatkan secara langsung, kita tanyakan ke orang, kita temukan pada misalnya orang-orang yang mengikuti kegiatan Car Free Day, kemudian kita tanyakan, kita mintakan informasinya dari jenis kelamin, usianya berapa, kemudian aplikasi yang digunakan apa. Yang pertama nanti kalau untuk yang pertama, pasti nanti informasi yang kita dapatkan, responden tersebut adalah laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa tahun, yang selanjutnya adalah aplikasi olahraga lari yang digunakan apa. Karena data yang pertama adalah data kategori, maka eh, data yang kita dapatkan langsung berupa seperti ini, keterangan laki-laki dan perempuannya. Kemudian, karena kita nantinya akan menggunakan atau melakukan uji statistik, maka data kategori ini biasanya kita eh, berikan kode atau coding tertentu. Jadi misalnya yang kita tentukan kalau laki-laki berarti kita berikan kode satu, kemudian untuk yang perempuan kita berikan kode 2. Nah, ini berarti kalau dikaitkan dengan skala data yang kita pernah kita tadi belajar, ini berarti termasuk skala data nominal, ya, ada dua kategori. Kemudian data yang kita dapatkan selanjutnya adalah usia dalam bentuk tahun. Jadi di sini usianya 25 tahun, 35 tahun, 26 tahun, dan seterusnya. Kemudian, karena data yang kita dapatkan di sini langsung berupa angka, maka disebut sebagai skala numerik. Kemudian, untuk di sini kode, itu kalau misalnya kita ingin mengelompokkan usianya ini berdasarkan kategori tertentu. Jadi misalnya, kalau kurang dari 25 tahun, nanti kita berikan kode satu, misalnya seperti itu. Kemudian kalau usianya antara 26 sampai 35 tahun, berarti kita berikan kode 2. Kemudian kalau usianya antara 36 sampai 45 tahun, kita berikan kode 3, misalnya seperti itu. Kalau awalnya data yang kita dapatkan berupa data numerik, kemudian kalau misalnya kita ingin merubah menjadi kode seperti ini, maka nanti skala datanya juga akan berubah. Jadi yang awalnya usia 8 tahun, nanti akan mengalami perubahan skala, yaitu menjadi skala data ordinal. Itu kalau di sini berarti usianya kurang dari 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, dan 36 sampai 45 tahun. Nah, karena ada kategori seperti inilah, maka data yang awalnya data numerik itu berubah menjadi data kategori. Jadi bisa saja data atau skala data itu berubah pada saat kita melakukan pengujian, tergantung uh, kebutuhan yang akan kita gunakan nantinya apa. Kemudian data yang ketiga yang kita uh, butuhkan atau kita dapatkan adalah data tentang aplikasi olahraga lari. Respon yang pertama bilang dia menggunakan aplikasi Strava, orang yang kedua bilang dia menggunakan aplikasi Nike Plus, Runbook. Kemudian orang yang ketiga dia menggunakan aplikasi Adidas Sun dan seterusnya hingga nanti didapatkan 65 orang yang eh, aplikasinya bisa berbeda. Kemudian untuk pemberian kode di sini nanti kita samakan atau kita tentukan dari eh, kode yang kita tentukan di awal. Jadi misalnya kalau kita tentukan nanti kalau dia menggunakan Strava berarti nanti kita berikan kode satu.
Kalau misalnya dia menggunakan aplikasi Nightclub, Runclub, kita menggunakan kita kalau Adidas ya Adidas Run itu misalnya kita berikan kode 2. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan aplikasi Nightclub Runclub, berarti kita berikan kode 3. Ini beralih ke program SPSS. Ada yang sudah pernah menggunakan program SPSS sebelumnya? Belum, ini baru pertama. Jadi eh, aplikasi SPSS sendiri atau program SPSS sendiri itu merupakan sebuah alat atau program yang bisa digunakan dalam perhitungan atau komputasi secara statistik. Biasanya kalau perhitungan yang sederhana untuk misalnya untuk mencari rata-rata, untuk mencari jumlah frekuensi, menghitung persentase, itu bisa dilakukan menggunakan Excel. Tapi kalau perhitungan-perhitungan yang sudah membutuhkan rumus yang lebih rumit, biasanya sudah bisa menggunakan program SPSS ini. Untuk versi yang saya gunakan di sini adalah versi 26. Kalau yang terbaru itu di versi 29. Kalau teman-teman sebelumnya sudah di-share link download pun dari dosennya, dari Bu Bella untuk tempat atau link untuk download aplikasi atau program SPSS-nya, silakan bisa digunakan untuk trial atau belajar cara pengolahannya. Nah, tampilan umum nanti akan berbentuk seperti ini. Kemudian eh, dalam window atau jendela program di sini, SPSS sendiri, itu ada dua jendela utama. Nanti akan terbagi menjadi yang akan ditunjukkan pada bagian kiri bawah. Di sini ada keterangan data view dan variable view. Untuk data view berarti eh, tempat kita untuk menuliskan atau mengcopy atau paste ya dari data sumber lain. Jadi misalnya dari Excel atau tempat kita untuk naruh data. Kemudian untuk yang variable view, ini adalah tempat untuk memberikan keterangan pada data tersebut. Jadi, kalau misalnya kita berikan eh, data seperti ini, nanti SPSS akan secara otomatis memberikan nama baru pada variabel yang akan digunakan. Jadi, di sini adalah var1 atau variabel pertama. Kemudian pada variabel v juga nanti ada keterangan pada bagian ini, pada satu baris ini. Saya coba contohkan langsung dari data ini. Jadi data yang kita gunakan di sini, kita ingin tahu aplikasi yang akan digunakan, tapi juga eh, demografinya, karakteristik demografinya seperti apa. Jadi misalnya kita kopikan di sini untuk yang jenis kelamin, kemudian untuk usianya saya kopikan 2 macam. Kemudian untuk yang penggunaan aplikasinya seperti ini. Secara default nanti teman-teman kalau misalnya nanti mencoba atau menggunakan aplikasinya atau programnya ini, desimal yang akan muncul nanti akan ada 2. Kalau yang di tempat saya uh, karena memang saya pakai untuk bekerja, saya settingnya sudah dalam ukuran atau jumlah desimal 1. Tapi nanti defaultnya dalam teman-teman nanti akan kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi desimalnya ada 2. Kemudian untuk lebarnya ini juga sudah saya setting untuk keperluan saya sendiri. Untuk yang teman-teman mungkin nanti akan mendapatkan lebar dari setiap kolom ini akan berbeda.
Nah, kita sudah dapatkan atau kita sudah masukkan data yang kita punya atau yang kita dapatkan di sebelumnya. Kita bisa saja misalnya menuliskan satu persatu, tapi kalau misalnya kita sudah punya data dari sumber lain, maka kita tidak perlu lagi menuliskan satu persatu. Jadi langsung kita copy, eh, kemudian kita paste di SPSS-nya. Kemudian kalau di sini kan kita masih menggunakan keterangan part 1, part 2, part 3, dan part 4. Padahal informasi yang kita butuhkan itu sudah seperti ini. Jadi misalnya jenis kelamin, kemudian usianya, kemudian eh, kode usia, kemudian aplikasi yang akan digunakan. Maka untuk merubah keterangan var 1 sampai var 4 ini, kita pindah dari data view ke bagian variable view yang ada di bagian kiri bawah. Nah, untuk desimalnya mungkin eh, opsional saja, bisa disesuaikan ya perubahan tampilannya. Kemudian untuk pemberian nama, di sini teman-teman bisa menaruh memberikan nama di dua tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di bagian name ini, yang kedua di bagian label. Jika teman-teman memberikan nama atau keterangan di bagian name, ini ada persyaratannya, yaitu tidak boleh ada karakter eh, spasi ataupun karakter lain selain angka dan abjad atau huruf. Kemudian karakter pertama yang dituliskan harus berupa huruf. Jadi kalau misalnya kita ketikkan satu jenis kelamin seperti ini, maka spesiesnya akan menolak karena dianggap sebagai karakter yang ilegal pada karakter pertamanya. Kemudian kalau misalnya kita punya data, kita ingin tuliskan jenis kelamin, kita juga tidak bisa menuliskan keterangan yang lengkap seperti ini pada bagian name. Karena dianggap, lagi-lagi dianggap bahwa pada SPSS, eh, pada variabel tersebut atau pemberian namanya mengandung karakter yang ilegal. Maka bagaimana kalau misalnya kita ingin menuliskan jenis kelamin, tapi yang secara legal atau misalnya bisa diterima dalam programnya, kita bisa memberikan nama di sini. Pada bagian label ini sudah bisa sesuai dengan keinginan kita. Mau huruf atau karakter pertamanya berupa angka boleh, berupa underscore boleh, berupa dash seperti ini juga tidak apa-apa. Kemudian bagaimana kalau di sini kita bisa menyingkat atau memberikan keterangan sendiri. Jadi misalnya kalau jenis kelamin, misalnya saya singkat kelamin seperti ini jadikan bebas. Kemudian untuk usianya, karena di sini ada usia yang dua jenis, ada satu yang langsung berupa angka atau numeriknya, yang satu sendiri berupa kategorik, maka saya tuliskan seperti ini, usia, tapi sama-sama usia ya untuk label ya. Kemudian untuk yang di keempat adalah aplikasi running yang akan digunakan. Oke. Kemudian karena kita punya keterangan di sini, satu itu laki-laki, dua itu perempuan, ataupun kategori untuk usia, ataupun kategori untuk aplikasi yang digunakan, aplikasi lari yang digunakan, maka eh, kalau kita langsung melakukan analisa pada data ini, keterangan tersebut tidak akan muncul pada hasilnya. Maka yang kita lakukan adalah memberikan nama pada bagian value di sini. Jadi awalnya di sini adalah non atau tidak ada keterangan atau kategori yang kita masukkan. Kita klik salah satu atau pada satu bagian, kemudian akan muncul titik-titik yang baru ini. Titik-titik ini kemudian kita klik, kita ketikkan value-nya satu sesuai dengan yang kita tentukan di awal. Kalau angkanya satu itu berarti respondennya merupakan responden laki-laki.
Kalau 2 berarti perempuan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik add itu jangan lupa, sehingga nanti akan terrecord di bagian kotak yang besar atau yang lebih besar ini. Kalau sudah terrecord di sini, setelah kita klik OK, nanti akan terrecord seperti ini. Jadi, yang dari yang awalnya keterangannya adalah non, kemudian sekarang keterangannya sudah terrecord, satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Kemudian kalau yang usia yang kedua ini, karena data awal yang kita dapatkan sudah berupa angka, tidak ada keterangannya, tidak perlu kita beri keterangan, berarti kita lewati atau tidak perlu kita tuliskan. Tapi kalau datanya merupakan data kategori yang sudah misalnya kita kelompokkan lagi seperti ini, maka kita bisa memberikan keterangan lagi pada usia yang bentuknya kategori. Di sini, untuk yang pertama, itu berarti usianya kurang dari 20 tahun. Untuk yang kedua, 26 sampai 35 tahun. Dan yang ketiga adalah 36 sampai 45. Kalau sudah seperti ini, berarti dalam SPSS sendiri akan sudah terrecord. Kemudian untuk aplikasi olahraga larinya, yang satu menggunakan Strava, yang kedua menggunakan Strava, dan yang ketiga, plus. Kita masukkan seperti ini, kita klik OK, nanti akan terrecord. Bagaimana cara mengecek apakah ini sudah terrecord atau tidak? Saya coba contohkan salah satu. Kalau misalnya kita remove, jadi misalnya kita lupa hanya memasukkan dua kategori saja, misalnya betul. Bagaimana untuk mengecek apakah keterangan yang kita tuliskan itu sudah benar atau tidak? Kita bisa merubah dari yang awalnya angka menjadi kategori yang kita tuliskan dengan tombol yang ini. Eh, Tombol ini menunjukkan value label atau keterangan yang kita tuliskan untuk menggantikan angka yang kita masukkan dalam uh, jendela data ini. Jadi kalau kita klik value label, maka nanti akan berubah keterangannya. Nah, jadi misalnya untuk jenis kelamin, kalau kita cek ke bawah, ini sudah keterangan dalam bentuk kategori semua. Kemudian untuk yang kategori usia juga sama. Kemudian aplikasi di sini ternyata masih ada kode yang belum diganti atau dirubah. Maka kita bisa tambahkan atau kita rubah dalam value label ini. Oke. Sekali lagi kita cek. Nah, di sini sudah berubah keterangannya. Jadi yang tiga itu sudah menggunakan sudah diganti dengan keterangan labelnya atau kategorinya. Untuk keterangan yang lain, ini bisa diabaikan sebenarnya. Jadi seperti tipe, lebar kolom, desimal, kemudian missing data, jumlah kolom, kemudian posisi data sendiri ada di kiri, tengah, atau kanan, kemudian measure, itu bisa diabaikan. Kalau di measure ini, keterangannya adalah kurang lebih sama seperti skala data. Jadi pada saat kita mengklik measure ini, maka yang pertama akan muncul unknown atau datanya tidak terdeteksi atau belum dideteksi oleh spesies karena kita belum melakukan pengujian apapun. Tapi kalau kita ingin mengubah secara manual, ini nanti kita rubah seperti ini. Ini nanti ada tiga pilihan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu nominal atau skala nominal, kemudian skala ordinal, yang terakhir adalah skala di sini skala numerik, tapi keterangan di SPSS-nya akan tertulis sebagai skill saja. Misalnya kalau kita sudah mempelajari yang sebelumnya, jenis kelamin itu berarti termasuk ordinal, kemudian usia karena kita dapatkan langsung berupa angka, berarti kita rubah menjadi skala saja atau scale. Kemudian usia yang dalam bentuk kategori, berarti ada tingkatan, berarti disebut sebagai ordinal. Yang terakhir aplikasi olahraga larinya, ada tiga kategori yang berbeda, tidak ada tingkatannya, berarti kita masukkan sebagai nominal. Nah, kurang lebih nanti akan muncul keterangan di sini. Keterangan, oh di sini berarti keterangannya adalah nominal. Kemudian di sini untuk usia adalah scale atau data numerik.
Kemudian dengan usia dalam satu kategori itu keterangannya adalah ordinal. Kemudian yang aplikasi yang digunakan di sini adalah nominal juga. Setelah tahu seperti ini, misalnya kita ingin menguji deskripsinya. Berarti kalau misalnya punya data kategori seperti ini, berarti kan dari 4 data yang kita punya, itu ada 3 data yang termasuk data kategori, karena awalnya berupa kategori seperti ini. Kemudian ada satu yang murni datanya merupakan data numerik, karena data yang langsung didapatkan berupa angka. Maka kalau pengujian yang dilakukan itu eh, harusnya berbeda antara data yang kategori dengan data yang numerik. Pengujian utama nanti selalu dimulai dengan langkah analyze lebih dulu. Jadi kita klik analyze, nanti akan muncul pilihan menu atau pilihan uji yang bisa dilakukan di SPSS ini. Jadi kalau misalnya nanti lihat tutorial lain sesuai dengan kebutuhan ujinya, selalu pasti dimulai dari analyze. Kalau misalnya langsung dilakukan pengujiannya. Jadi untuk yang pertama misalnya kita ingin menguji untuk yang data kategori lebih dulu, maka kita bisa pilih analyze deskriptif statistik, kemudian pada bagian frekuensi. Pada bagian frekuensi ini berarti menunjukkan bahwa uji yang akan kita lakukan adalah menguji distribusi frekuensi atau menghitung frekuensi dari masing-masing kategorinya. Kita klik di sini frekuensi. Nah, kemudian baru kita di sini akan terlihat 2 jendela besar. Satu adalah eh, data yang kita punya atau variabel yang kita punya yang belum diuji. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah kondisi data atau variabel yang akan diuji nantinya. Oke. Eh, karena kita tahu di sini ada 3 variabel atau 3 data yang berupa kategori, maka kita tinggal masukkan satu persatu. Kalau misalnya punya waktu sih sebenarnya bisa saja satu, kemudian kita klik OK, akan muncul di hasil, kemudian kita lakukan pengujian secara berulang. Tapi kalau misalnya kita ingin secara bersamaan, kita bisa langsung memilih beberapa variabel sekaligus, kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian nanti kita klik OK. Nah, hasilnya akan muncul di jendela baru. Jadi, eh, dalam program SPS sendiri, nantinya teman-teman akan disuruh untuk menyimpan 2 file atau secara sekaligus. Jadi, file yang pertama itu nanti berupa datanya, kemudian file yang kedua atau jendela yang kedua di sini itu nanti menunjukkan hasilnya atau outputnya. Dan biasanya kalau misalnya kita hanya menyimpan salah satu, ya berarti nanti kita kehilangan salah satu dari informasi yang kita uh, gunakan. Bisa datanya, misalnya kita lupa menyimpan datanya, ya berarti nanti kita harus melakukan langkah yang sama untuk menuliskan atau memasukkan datanya lagi. Tapi kalau misalnya yang lupa disimpan adalah outputnya atau hasilnya, maka nanti kita harus melakukan uji yang sama atau uji yang berulang untuk mendapatkan hasil ini. Oke, di sini untuk hasil utamanya nanti ada di jendela yang lebih besar. Di sini ada keterangan atau footnote untuk yang jendela kecilnya. Untuk yang pertama akan muncul karena di sini yang diuji adalah eh, distribusi frekuensinya atau menghitung jumlah setiap kategori, maka di sini akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk frekuensinya atau jumlahnya, untuk yang laki-laki ada 37 orang, untuk yang perempuan itu ada 28 orang. Dari total semuanya adalah 65 orang. Kemudian kalau dari persen berarti ada 56,9% responden laki-laki, ada 43,1% responden yang perempuan. Kalau di total harusnya adalah dalam persen harusnya adalah 100%.
Kemudian untuk valid persen dan kumulatif persen ini biasanya eh, harusnya sama kalau misalnya data yang kita gunakan adalah lengkap. Jadi misalnya kalau datanya ada yang misalnya lubang seperti ini, maka nanti kalaupun kita lakukan pengujiannya lagi, nah di sini akan menganggap bahwa eh, ada satu missing angka atau satu data yang hilang atau data yang belum terisi. Maka seharusnya kita cek lebih dulu data yang kosong ini atau yang belum terisi ini. Oke, saya kembali lagi sini. Jadi untuk valid persen ini kurang lebih sama dengan persen. Jadi jumlahnya sama. Kemudian untuk kumulatif persen, di sini akan menjumlahkan setiap kategori secara berurutan. Jadi kalau misalnya laki-laki 56%, kemudian yang perempuan 100%, ini karena penjumlahan antara kategori ini persentase dari yang perempuan dengan yang atasnya. Kemudian kalau usia di sini kan ada tiga, berarti di sini untuk kumulatif persennya 29,2% untuk yang kurang dari 25 tahun, kemudian 67,7% yang merupakan penjumlahan dari ini persen dari yang kategori kedua dengan kategori yang di atasnya. Kemudian 100% berarti penjumlahan dari kategori persen dari usia 36 sampai 45 tahun dengan kategori-kategori yang ada di atasnya. Jadi jumlahnya kalau semua adalah 100%. Informasi apa yang kita bisa dapatkan dari tabel seperti ini? Jadi yang pertama adalah kita bisa mengetahui uh, jumlah yang paling banyak itu ada berapa. Misalnya pada jenis kelamin ini ada yang paling banyak itu pada jenis kelamin apa? Di sini kan berarti menunjukkan bahwa uh, yang paling banyak itu pada responden laki-laki. Kemudian, pada kategori usianya diperoleh hasil misalnya yang paling banyak itu pada responden yang berusia 26 sampai 35 tahun. Kemudian yang kedua, yang paling banyak itu 36 sampai 45 tahun dengan jumlah 21 orang. Kemudian yang paling sedikit itu jumlahnya adalah 19 orang atau 29,2% pada usia kurang dari 25 tahun. Untuk mendapatkan persen ini, eh, data atau perhitungannya adalah kita membagi jumlah yang kita dapatkan atau frekuensi ini dengan jumlah total 65 ini atau total responden atau jumlah data yang akan kita gunakan, kemudian dikalikan 100%. Nanti akan didapatkan persen seperti ini ya. Kemudian untuk aplikasi olahraga lari sendiri, ternyata dari 65 orang yang kita amati atau kita gunakan sebagai sampel, misalnya seperti ini, yang paling banyak ternyata menggunakan aplikasi ini, Nike Plus Run Club misalnya seperti itu. Untuk yang ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya beralih ke contoh yang selanjutnya. Belum ada? Tidak, Pak. Baik, saya lanjutkan lagi. Oke, mungkin karena di sini apa ya, datanya masih data umum ya, jadi saya harap ini yang masih basicnya dulu. Kemudian untuk yang data yang kedua, saya coba apa ya? Saya coba untuk menyinggung tentang keilmuannya teman-teman semua. Jadi misalnya di sini ada dua jenis tegangan seperti yang dicontohkan tadi. Ada yang jenis tegangannya PWM, ada yang termasuk yang kedua adalah jenis tegangannya adalah SPWM. Kemudian untuk efisiensi motor induksinya sendiri didapatkan berapa persen? Kalau di sini efisiensinya akan tersaji dalam bentuk persen ya. Saya tunjukkan ini. Kemudian
Kalau misalnya kode di sini, mungkin karena misalnya dalam pengumpulan datanya eh, didapatkan data yang seperti ini, misalnya tidak berurutan, tapi kalaupun misalnya nanti datanya ingin diurutkan lebih dulu, bisa menggunakan dari program Excel-nya saja sudah tidak apa-apa. Coba saya urutkan pakai menu yang di Excel, sort filter ini. Oke, ini saya sudah urutkan. Jadi misalnya dari yang jenis tegangannya DWM itu ada 37, kemudian yang SPWM ada 23. Kemudian untuk yang efisiensinya ini akan didapatkan data seperti ini. Jadi kita kopikan dulu, kita coba untuk menghitung deskripsi dari efisiensi motor induksinya ini. Kita coba buka aplikasi data yang baru, kita kopikan di sini. Kemudian kita beri keterangan sesuai dengan data yang kita punya. Di sini berarti tadi jenisnya, kemudian di sini efisiensinya. Satu adalah PWM, yang satu lagi adalah SPWM. Jadi ya, nah kita dengan angka yang sama, kita masukkan ke kotak yang besar ini agar keterangan jenis tegangannya sudah akan terbaca oleh SPSS-nya. Untuk measure-nya kita bisa biarkan saja sebenarnya. Saya coba biarkan untuk yang efisiensinya ini. Kemudian kalau bagaimana kondisinya kalau misalnya kita punya data yang berurutan seperti ini atau pada dua kondisi dua data yang berbeda. Jadi misalnya yang satu pada jenis tegangan PWM, yang satu lagi pada jenis tegangan yang berbeda yaitu SPWM. Untuk penyusunan deskripsinya, kita bisa saja misalnya menyusun secara terpisah. Jadi misalnya pada dua kolom yang berbeda. Misalnya seperti ini. Berarti misalnya efisiensi untuk yang PWM, ini efisiensi untuk yang PWM. Oke. Kemudian kita sudah punya dua set data. Jadi ini efisiensi yang khusus untuk yang PWM-nya. Ini efisiensi untuk yang jenis tegangan SPWM-nya. Nah, kalau karena datanya sini sendiri sudah data uh, data numerik, maka kita harusnya menggunakan data atau pengujian deskripsi yang khusus untuk yang data numerik, yaitu pada bagian ini. Karena kalau misalnya frekuensi yang pertama, itu berarti pengujian deskriptifnya itu khusus pada data kategorik saja. Oh ya, mungkin tadi terlewat. Jadi misalnya bagaimana kalau misalnya data kategorik tapi kita paksakan menjadi pengujian deskriptifnya itu kita paksakan menggunakan uji deskriptif pada data numerik. Kalau dalam SPSS bisa-bisa saja. Jadi misalnya kita tinggal pindahkan ke sebelah kanan, tidak akan ada error ataupun apa. Optionnya pun nanti akan muncul keterangan output apa yang akan dikeluarkan atau dibutuhkan oleh peneliti. Di sini memang berarti rata-ratanya, standar deviasinya untuk menunjukkan simpangan baku, kemudian minimum dan maksimum untuk menunjukkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari masing-masing data. Kalau misalnya nanti butuhnya semua, ya berarti nanti tinggal dicentang semuanya. Kalaupun misalnya butuhnya hanya rata-rata saja, ya berarti nanti tinggal dicentang atau dihilangkan centangnya pada bagian yang lain. Kalau yang ini nanti default, jadi secara default nanti akan muncul hasil seperti ini.
rata-ratanya, kemudian simpangan baku atau standar deviasinya, kemudian nilai terendah atau minimumnya, kemudian yang terakhir adalah nilai tertingginya. Bagaimana kalau misalnya kita paksakan seperti yang tadi, hasilnya tetap muncul. Jadi nanti akan muncul nilai rata-rata dari masing-masing data yang akan kita amati. Tapi bagaimana secara penyampaian interpretasinya? Kita nggak mungkin bisa menyampaikan rata-rata jenis kelamin. Apakah dengan rata-rata jenis kelamin ini artinya respondennya cenderung di tengah-tengah atau mungkin bagaimana? Jadi pada saat kita tahu bahwa datanya merupakan data kategori, maka maka memang sebaiknya uji deskriptif yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan jenis datanya sendiri. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti ya kita hanya melakukan deskriptif pada usianya saja, usia dalam 1 tahun. Nah, baru dalam kondisi seperti ini, baru kita bisa menjelaskan bahwa rata-rata usia yang kita dapatkan dari sampel responden itu adalah 30,65 tahun. Itu bisa dilihat dari bagian min ini. Kemudian usia terendahnya adalah 15 tahun dan usia tertingginya adalah 45 tahun. Kemudian kalau misalnya kita punya set data yang selanjutnya seperti ini, kita ingin menguji deskripsinya untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing jenis tegangan ini, kita bisa mengetahui dari yang pengujiannya tadi, deskriptif, kemudian kita masukkan dua ini, kita pindahkan ke sebelah kanan, kita klik OK, nanti akan muncul di jendela yang sama. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman punya data yang berbeda, ingin ditampilkan pada jendela yang berbeda, mungkin nanti bisa dimunculkan uh, file output yang baru, yang output seperti ini. Jadi nanti jumlah outputnya, jumlah jendela output, jumlah jendela datanya akan menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa uh, yang terendah dan tertinggi, kemudian rata-ratanya, kemudian simpangan baku dari masing-masing efisiensi motor induksi pada jenis tegangan yang berbeda akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti rata-rata pada saat menggunakan jenis tegangan PWM itu nilainya lebih tinggi atau rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi motor induksi pada jenis tegangan yang PWM atau yang berbeda. Seperti itu. Lalu dengan cara lain, kita bisa masukkan dua kolom seperti ini. Jadi datanya akan ditumpuk ke bawah. Kolom pertama akan berisi keterangan jenis tegangan yang akan digunakan. Kemudian kolom yang kedua adalah efisiensi dari masing-masing jenis tegangan tersebut. Jadi ini adalah datanya ditumpuk ya ke bawah seperti ini. Jadi pada saat jenis tegangannya berbeda, nanti datanya akan disusun ke bawah seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita punya data seperti ini? Langkah yang kita lakukan tetap menggunakan analyze, kemudian kita pilih yang compare means, kemudian kita pilih yang means atau rata-ratanya. Nah, karena data kita yang utama itu ada di sini, ada di dua ini, maka kita bisa pindahkan ke salah satu di sini. Untuk keterangan dependent list berarti target variabel kita apa, variabel utama kita apa, berarti di sini adalah efisiensinya. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian untuk independent list ini kalau misalnya kita punya kategori seperti ini, jadi kalau misalnya ada jenis tegangan seperti ini, maka kita bisa pindahkan ke sini ke bagian bawah ke independent list ini. Kalau option seperti tadi optional, jadi kita bisa memunculkan jenis hasil apa yang akan kita butuhkan. Jadi di sini number of case berarti jumlah datanya ada berapa, yang berarti rata-ratanya, kemudian terdefiniasi adalah simpangan bakunya.
Dan kalau kita butuhkan yang lain, minimum maksimum, berarti kita bisa pindahkan ke sebelah kanan dulu, kita klik continue, kemudian kita klik OK, nanti akan muncul di jendela hasil. Hasilnya bakal sama antara yang hasil deskriptif dengan hasil yang uh, menggunakan cara yang berbeda. Kalau ini urutannya saja ya, minimum maksimumnya 80 90, 75 85, di sini juga sama, 80 90 dan 75 95. 75 85 ya. Kemudian untuk rata-ratanya, untuk yang PWM 85,46, untuk yang SPWM-nya 80,09, ini juga sama. Untuk yang PWM menggunakan tabel yang berbeda, 85,46, kemudian yang SPWM-nya 80,09. Jadi berbeda cara, tapi akan tetap menghasilkan hasil yang sama untuk menghasilkan nilai hasil uji deskriptifnya. Kemudian, bagaimana kalau misalnya kita hanya punya satu data seperti ini? Uh, Konsepnya sama sebenarnya. Jadi, kalaupun misalnya kita hanya punya satu data seperti ini, saya coba satu ini saja. Oke, misalnya kita punya data seperti ini, ada jumlahnya ada 50, kemudian kita ingin mengetahui respon, mungkin saja ini adalah respon refleksi fibernya dari waktu ke waktu atau dalam 50 kali pengujian, seperti itu ya. Jadi, kita ingin menguji deskripsinya seperti apa. Kita tahu di bawah di sini data yang kita gunakan di sini merupakan data numerik, karena di sini datanya langsung berupa angka. Maka hasil atau deskripsi yang kita lakukan juga mengikuti uji, atau datanya ini. Berarti deskripsinya menggunakan deskriptif seperti ini. Kita masukkan ke sebelah kanan, kemudian kita klik OK akan mendapatkan hasil uji deskriptifnya. Jadi, misalnya kita ngamati tentang respon reflective fiber FPG, jadi akan dari data yang diperoleh itu nanti akan didapatkan minimumnya 0,1, kemudian maksimumnya 0,17, kemudian dengan rata-rata 0,136. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran umum misalnya respon reflective fiber atau FPG ini, maka bisa saja hasil yang dipunya hanya menjelaskan seperti ini saja. Jadi langsung mendapatkan rata-ratanya berapa, nilai tertentunya berapa, maksimumnya berapa. Itu hasil utama dari gambaran umum sebuah penelitian. Untuk yang deskriptif ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Pada bagian ini juga ingin diketahui bahwa eh, data yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi mungkin tadi di bagian pemaparan PowerPoint-nya nanti ada yang lewat. Jadi pada saat data yang kita punya adalah data kategori, maka eh, secara tidak langsung data tersebut tidak berdistribusi normal dalam statistik, sehingga eh, pengujiannya pun tidak perlu menggunakan uji yang parametrik. Jadi khusus untuk data kategori ya, jadi langsung menggunakan uji yang non parametrik atau khusus untuk yang data tidak normal. Tapi kalau untuk data yang numerik seperti ini, jadi karena kita tahu data yang berupa angka, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa datanya bisa saja berdistribusi normal.
maka kita perlu melakukan pengujian. Untuk yang langkah yang pertama, kita bisa menggunakan grafik dulu. Kita coba menggunakan grafik histogram. Untuk pengujian sendiri, kita numpang ke bagian uji untuk yang data kategori, deskripsi kategori tadi, seperti ini. Kemudian misalnya kita masukkan dua data seperti ini, kita pilih yang chart, kemudian kita pilih yang histogram untuk memunculkan grafik histogramnya. Kita klik continue, kita klik OK. Dan nanti akan muncul di grafiknya. Nah, jadi kurang lebih nanti grafik histogramnya seperti ini. Jadi uh, grafik yang muncul tidak semulus jarang ada grafik normalitas yang bisa mulus bentuknya seperti ini. Jadi selalu ada bentuk-bentuk yang unik, selalu ada bentuk-bentuk yang berbeda dari teorinya. Nah, di sini sebagai gambaran uh, dari datanya sendiri nanti akan diplot menjadi beberapa sebaran atau beberapa jarak, kemudian dihitung frekuensi dari masing-masing sebarannya itu. Setelah itu nanti kalau dikaitkan dengan bentuk diagram kurva atau kurva normalnya, maka nanti apakah banyak yang kosong atau tidak? Karena secara normalitas menggunakan grafik histogram seharusnya area yang di bawah grafik kurva normal ini lebih banyak terisinya daripada kosongnya. Dalam hal ini bisa saja saya nyatakan bahwa uh, area di bawah kurva normal ini lebih banyak yang terisi karena yang yang kosongnya atau yang berwarna putih ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang biru seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat pada grafik yang selanjutnya, ini juga kurang lebih sama misalnya seperti itu. Jadi misalnya masih lebih banyak yang terisi dibandingkan yang kosong atau putihnya ini. Maka secara visual bisa saja dinyatakan bahwa kedua grafik ini normal. Nah, tapi pendapat orang lain bisa berbeda. Oh, ternyata misalnya ada yang bilang bahwa oh tidak, ini area kosongnya ini masih dianggap terlalu banyak. Jadi uh, bisa saja misalnya hasil ini data ini tidak normal. Jadi misalnya pada data yang kedua juga sama. Data yang kedua ini harusnya lebih parah lagi karena lebih banyak yang uh, kosong misalnya begitu. Dengan keterangan tersebut maka seperti yang saya sampaikan tadi, pengujian yang lebih efisien adalah dengan menggunakan angka. Karena kalau kita menggunakan gambar atau visual, maka persepsi dari setiap orang akan menghasilkan hasil atau persepsi yang berbeda juga. Jadi kalau misalnya untuk uji normalitas, ada dua cara. Nanti cara yang pertama akan saya tunjukkan dulu. Kita tahu bahwa datanya kurang dari 50, maka nanti sebenarnya kita bisa melakukan pengujian yang normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau kita tahu syaratnya bahwa datanya sendiri kurang dari 50 atau sampelnya kecil, maka kita sebenarnya tidak bisa melakukan ini karena dari persyaratannya seharusnya tidak cocok. Jadi misalnya pada saat ini dianggap bahwa jumlah data lebih banyak gitu ya, kita coba ujikan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi pada saat menguji plot sampel Kolmogorov tesnya untuk menguji normalitas, hasil utama yang akan kita lihat nilainya adalah pada bagian signifikansi. Jadi, kalau nanti teman-teman belajar statistik lebih dalam lagi, atau mungkin sering mendengar istilah statistik, maka istilah utama yang akan didengarkan adalah ini, atau signifikan. Keterangannya adalah signifikan itu berarti hipotesisnya terbukti benar atau tidak secara statistik. Seperti itu. Dalam hal ini, berarti untuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka syarat yang digunakan adalah nilai sig ini syaratnya adalah harus lebih dari 0,05.
Jadi kalau misalnya saya tuliskan secara manual, penulisannya akan seperti ini. 0,50. Penulisan secara manualnya kan kurang lebih seperti ini 0,050 atau 0,05 saja. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan hasil seperti ini, karena di sini misalnya nilainya menggunakan 3 digit atau 3 angka desimal di belakang koma, maka biar sama kita gunakan keterangan yang ini. Caranya adalah kalau misalnya nilai X-nya lebih dari 0,05, maka dinyatakan bahwa datanya adalah normal, teman-teman. Jadi kita cek lagi satu-satu. Titik data ini 0,183, apakah nilainya lebih besar dari 0,05 atau tidak? Kalau untuk pembacaan yang lebih mudah, kita langsung bandingkan angka setelah komanya saja. Jadi misalnya apakah 183 itu lebih besar dari 0,050 atau 050 kan bisa saja dituliskan 50 ya. Apakah 183 ini lebih besar dari 50? Kalau jawabannya iya, maka dinyatakan bahwa data untuk yang efisiensi ini, untuk yang pada jenis tegangan yang pertama, PWM ini, berarti dinyatakan distribusi normal. Kemudian pada yang kedua, SPWM nilainya 0,2, berarti kalau nilainya 0,2 lebih dari 0,05, kan dinyatakan normal juga, karena nilai 0,2 lebih besar dari 0,05. Jadi problem yang banyak ditemui adalah pembacaan nilai 0,05 ini. Jadi banyak yang menganggap 0,05 ini sama seperti 0,50 seperti ini. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kalau misalnya nilainya 0,183 itu nilainya masih lebih kecil daripada ini. Padahal seharusnya nilai 0,183 ini sudah lebih besar daripada ketentuannya, yaitu lebih besar dari 0,05. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa datanya adalah normal. Karena datanya normal, berarti nanti pengujiannya sendiri itu menggunakan uji parametrik atau uji untuk data normal biasanya seperti itu. Lalu untuk cara lain, pada saat kita ingin menguji normalitasnya, kita bisa melakukan dengan cara ini. Jadi kita bisa memilih dari menu explore di sini untuk jenis tegangan. Berarti data yang kita gunakan nanti ada dua ini. Untuk data utama kita masukkan ke sini. Untuk data kategorinya berarti kita masukkan ke bagian faktor list. Kemudian untuk menu uji normalitas itu hanya tersedia di bagian plot saja. Jadi untuk bagian display-nya kita bisa memilih pada bagian plot ya. Kemudian karena menu utama atau pilihan yang hanya dibutuhkan adalah normality plot with test ini, maka opsi box plot ataupun yang steamy and live ini bisa diabaikan atau bisa tidak dipilih lagi. Kita pilih continue, kemudian kita klik OK, hasilnya akan muncul di uh, jendela output. Dari sini nanti akan muncul hasil-hasilnya dari bentuk grafik ataupun bentuk angka. Karena kita fokusnya ke bagian angka, berarti nanti kita fokusnya pada tabel ini, dan of normality-nya. Pada tegangan yang berbeda, kita misalnya pada hasil ini, kita akan disuguhkan langsung dua uji yang berbeda, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena kita tahu bahwa datanya sendiri kecil, jumlahnya kurang dari 50, maka seharusnya kita pakai uji Shapiro-Wilk. Berarti hasil yang kita gunakan harusnya pada bagian ini, Shapiro-Wilk ini. Hasil uji normalitas pada PWM ini didapatkan nilai 0,055, kemudian pada SPWM ini didapatkan nilai 0,074. Meskipun nilainya mepet dengan batasnya 0,05, tapi tetap dinyatakan bahwa data efisiensi motor induksi pada jenis tegangan PWM ini tetap berdistribusi normal. Begitu pula dengan SPWM.
Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya nanti menggunakan grafik, untuk grafik normal QQ-plot itu sebenarnya hampir sama seperti grafik normal pp-plot dengan cara pembacaannya. Titik-titik datanya ini itu merupakan data yang kita punya. Kemudian syaratnya adalah titik-titiknya itu menempel dengan garis diagonal. Kalau misalnya nanti titik ditemukan kasus titik-titik yang berbeda, akan diperoleh hasil yang berbeda juga. Nanti dilihat pada bagian normal QQ plotnya, bukan pada bagian di trennya. Di situ. Oke, kalau dari materi ini, kira-kira teman-teman ingin menanyakan tentang apa? Atau mungkin sebenarnya mungkin belum kepikir ya untuk kalau tugas akhir. Pak mau nanya, Ya, kalau uji normalitas tadi, berarti kalau semakin banyak datanya, berarti kemungkinan untuk berhasilnya itu lebih besar gitu, ya, Pak. dalam statistik memang semakin banyak data, bentuk distribusinya akan cenderung mengikuti distribusi normal menurut salah satu teori dalam ilmu statistik. Seperti itu. Tapi secara pengalaman saya menguji, itu biasanya jumlah data tidak terlalu berpengaruh juga terhadap bentuk distribusinya. Jadi, kalaupun misalnya datanya bagus, meskipun jumlah datanya sedikit, bisa saja nanti datanya bakal normal. Dengan kata lain, jumlah data yang banyak pun sebenarnya tidak menjamin bahwa datanya bakal berdistribusi normal. Tapi memang alangkah baiknya kalau misalnya dihadapkan dengan dua kemungkinan atau dua pilihan mengambil jumlah data yang banyak atau jumlah data yang sedikit, memang disarankan mengambil jumlah data yang lebih banyak mungkin. Sesuai dengan kemampuan tadi ya. Jadi kalau misalnya oke ini, jadi kalau terlalu banyak nanti atau misalnya nanti teman-teman kebanyakan menguji di lab, maka nanti misalnya membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian biaya yang lebih besar juga, maka itu bisa menjadi pertimbangan. Dalam uji statistik juga tidak masalah kalau datanya itu tidak berdistribusi normal, karena ada alternatifnya. Jadi pada saat data yang normal, itu memang uji yang umum digunakan akan muncul, akan bisa digunakan. Tapi pada saat datanya sendiri itu tidak berdistribusi normal, ada alternatif dari pengujian secara statistik yang bisa digunakan. Jadi misalnya nanti kita akan mempelajari tentang korelasi misalnya. Kalau untuk kalau datanya normal, kita bisa menggunakan korelasi yang Pearson atau korelasi product moment misalnya. Tapi kalau nanti datanya tidak normal, nanti juga bisa menggunakan korelasi juga, yaitu korelasi Spearman namanya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan kalau datanya itu harus normal seperti itu. Karena di beberapa kondisi memang tidak memungkinkan datanya itu bisa menjadi normal. Kemudian selain itu uh, ada mungkin beberapa ilmu atau beberapa cara yang bisa merubah data yang kita punya menjadi data yang berdistribusi normal. Jadi misalnya pada saat kita menguji pertama kali uji normalitasnya, ternyata ditemukan hasil bahwa data kita itu tidak normal.
Kemudian kita bisa melakukan beberapa perbaikan, beberapa cara perbaikan sehingga nanti eh, datanya kita itu bisa menjadi normal setelah kita uji ulang. Tapi kelemahannya adalah informasi tersebut akan sudah berubah, tidak bukan merupakan informasi asli yang kita dapatkan. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain. Oke, mungkin saya coba tambahkan lagi satu materi kecil yang berkaitan dengan statistik juga atau berkaitan dengan pengujian yang akan dilakukan nantinya, yaitu berkaitan dengan tingkat signifikansi atau batas toleransi kesalahannya. Jadi pada statistik sendiri itu ada yang dinamakan batas toleransi kesalahan atau dinyatakan sebagai tingkat signifikansi atau tingkat errornya berapa. Kalau kalau misalnya teman-teman nanti membaca penelitian orang lain atau mungkin tugas akhir dari kakak-kakak tingkatnya, maka akan sering ditemukan kalau misalnya menggunakan uji statistik ya, maka akan sering ditemukan yang dinamakan tingkat signifikansinya berapa persen. Nah, biasanya tingkat signifikansi itu sendiri berkisar antara 10% sampai yang paling kecil biasanya 0,1%. 0,01% ada, tapi jarang ya. Untuk yang umum digunakan biasanya nilainya adalah 5% atau 0,05 tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa menentukan kita harus menggunakan berapa persen, apakah 10%, apakah 5%. Langkah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengadaptasi atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang kurang lebih sama. Jadi misalnya teman-teman nanti akan menguji misalnya tentang suatu alat yang kurang lebih sudah pernah diuji sebelumnya oleh peneliti lain atau misalnya kakak tingkatnya, itu tingkat signifikansi yang mungkin sudah digunakan adalah 5%. Kan nanti teman-teman juga bisa menggunakan batas tingkat signifikansi yang sama, itu misalnya 5% juga. Kalau misalnya ditanya alasan kenapa misalnya menggunakan tingkat signifikansi tersebut, teman-teman bisa menjawab teman-teman bisa menjawab bahwa berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunakan batas tingkat toleransi yang sama yaitu 5%. Jadi dalam penelitian saya juga sama menggunakan batas yang sama yaitu menggunakan batas 5% juga. Kemudian penentuan kedua biasanya tergantung dari jenis penelitian sendiri. Kalau penelitian sendiri bersifat krusial, misalnya melibatkan nyawa atau membutuhkan tingkat keakuratan yang sangat tinggi, maka alangkah baiknya kalau tingkat signifikansinya itu kita tentukan sekecil mungkin. Jadi biasanya eh, nilai-nilai tersebut misalnya 1%, 0,5%, 0,1% itu digunakan pada bidang medis, pada bidang kesehatan yang memang tingkat akurasi yang dibutuhkan atau yang diharapkan itu adalah sangat tinggi. Karena misalnya dalam bidang medis memang berkaitan dengan nyawa. Apabila kita menggunakan batas yang besar, misalnya 5%, berarti kalau misalnya obat yang, misalnya kita contohkan obat ya, kalau misalnya obat itu bisa menentukan hidup dan mati pasien, maka dari 100 kali percobaan yang kita lakukan, dengan menggunakan batas tingkat signifikasi 5%, maka harapannya adalah maksimal hanya 5 orang yang meninggal dari 100 orang. Tapi kalau misalnya kita menggunakan tingkat signifikansi yang lebih kecil, misalnya 1%, maka
kita bisa bilang bahwa dari 100 orang yang kita berikan obat atau bisa kita berikan treatment, maka harapannya maksimal hanya terdapat satu orang saja yang akan meninggal atau gagal obatnya. Ataupun kalau misalnya kita lebih kecil lagi, tingkat signifikansinya, misalnya menggunakan 0,1%, maka nanti kita bisa menyimpulkan atau bisa mengharap bahwa hipotesis atau obat yang akan kita gunakan ini akan berdampak dari 1.000 orang yang kita beri obat, hanya ada satu orang yang dampaknya negatif atau gagal, atau di sini kasusnya bisa meninggal. Seperti itu. Jadi tingkat signifikansi ini tergantung salah satunya berdasarkan dari jenis penelitiannya juga. Kalau untuk bidang-bidang sosial, jadi misalnya bidang sosial yang melibatkan jawaban responden atau misalnya orang, misalnya di ilmu sosial ya, karena jawaban orang itu bisa bias atau bisa apa ya, bisa kemana-mana lah istilahnya dalam istilah yang umum ya, itu kita bisa gunakan batas tingkat signifikasi yang lebih besar. Jadi misalnya kita gunakan 10% pun tidak masalah kalau misalnya penelitian kita itu bidang sosial ataupun bidang yang lain. Tapi kalau uh, yang diharapkan memang semakin semakin kecil nilai tingkat signifikansinya, harapannya adalah tingkat keakuratan dalam sebuah penelitian kita itu akan semakin bagus. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau yang hari ini kita masih belum melakukan uji hipotesis karena memang materi yang saya sampaikan hari ini masih terbatas hanya sampai uji deskriptif dan uji normalitas. Jadi masih belum masuk pada bagian uji hipotesis. Tapi kalau uji statistik, karena deskriptif itu sendiri itu sudah termasuk dalam uji statistik. Jadi yang kita lakukan tadi, yang kita kerjakan menggunakan program dengan bantuan program SPSS, itu sudah termasuk dalam tahapan uji statistik. Dan kemudian outputnya itu sudah dalam tahapan, berarti dalam tahapan menampilkan hasil. Baik itu pun secara tabel ataupun secara visual melalui menggunakan grafik. Untuk yang deskriptif tadi, kalau misalnya kita melibatkan deskriptif pun sebenarnya bisa menjelaskan satu atau dua variabel secara sekaligus. Jadi bisa secara univariat, bisa secara bivariat. Jadi pada saat kita menjelaskan eh, hanya terhadap satu variabel saja, hanya terhadap satu, tadi yang eh, data efisiensi misalnya pada satu kelompok, pada satu jenis tegangan, maka itu disebut sebagai deskripsi secara univariat. Tapi kalau misalnya deskripsi yang dilakukan itu terhadap dua jenis tegangan seperti tadi, efisiensi pada PWM dan SPWM, itu sudah dianggap sebagai ada dua variabel di situ, ada dua data. Maka deskripsinya pun sudah disebut deskripsi untuk yang bivariat. Nantinya pada saat teman-teman ingin menampilkan hasil deskriptif, eh, harapannya adalah penyajiannya itu sesuai dengan data yang akan disampaikan. Jadi misalnya, kalaupun misalnya data yang lebih informatif itu
memang misalnya menggunakan grafik garis, maka memang diharapkan grafik atau secara visual eh, hasil yang ditampilkan dalam bentuk garis. Jadi misalnya kalau bentuknya seperti ini, berarti kan lebih cocok untuk digunakan pada saat kita membandingkan pada beberapa kategori atau misalnya di dalam hal ini berarti beberapa produk yang berbeda. Jadi nanti bisa terlihat eh, kondisi dari masing-masing datanya. Tapi kalau misalnya nanti penyajiannya dilakukan pada satu variabel saja atau satu data saja, itu bisa dilakukan pada menggunakan grafik pertama seperti ini ataupun menggunakan grafik garis secara tunggal. Jadi bukan yang gabungan seperti ini. Jadi nanti pada saat teman-teman melihat contoh skripsi, contoh tesis ataupun contoh penelitian lain, nanti teman-teman mungkin akan banyak melihat bentuk grafik yang berbeda. Jadi nanti ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya batang, karena memang penelitian tersebut uh, ingin menyampaikan bahwa apa yang ingin disampaikan oleh peneliti inginnya dalam bentuk grafik tersebut, dalam bentuk garis ataupun dalam bentuk grafik. Ini untuk yang uji normalitasnya sendiri, itu pada program SPSS itu hanya tersedia Kolmogorov Smirnov yang pertama, kemudian Sapir-Wave yang kedua ya, yang tadi, kemudian grafik normal pp-plot ataupun QG-plot seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dan yang terakhir adalah grafik histogram. Oke, silakan teman-teman, mumpung masih ada waktu, ada yang ingin ditanyakan. Selamat sore, apakah suara saya terdengar? Ya, Ibu. Oke, maaf ya Pak sebelumnya, saya baru selesai. Oke, buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Arifinnya, silakan ya. Ada? Ada nggak? Oke, Pak, sepertinya belum ada. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di minggu depan mungkin ya dicoba lagi tadi programnya. Kalau misalkan masih ada terkendala bisa dibahas di minggu depan kali Pak ya. Oh, baik, Bu. Mungkin nanti kalau misalnya setelah pertemuan ini ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis dulu, dikumpulkan pertanyaannya, kemudian bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Iya betul seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak Arifin atas pemaparannya ya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu ya, Pak. Baik, Bu. Oke, teman-teman yang belum open cam bisa bantuannya open cam. Kita berfoto dulu. Sudah? Oke, saya hitung ya. 1, 2,
3. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih juga Bapak Arifin. Mungkin kita jumpa lagi minggu depan ya Pak ya, di jam yang sama, hari Jumat jam 2.